Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia. Beberapa klub sepak bola yang terkenal adalah Persija, Persib, Arema, dan Persebaya. Seperti yang kita tahu, supporter Arema dan Persebaya pernah memiliki konflik dari puluhan tahun lalu. Konflik terbesar terjadi di Tambaksari dan Kanjuruhan. Dulu, warga mengetahui bonek dan Arema adalah biang kerusuhan. Dan sekarang, kedua supporter sepak bola tersebut sudah berdamai. Berikut pendapat dari supporter Arema dan Persebaya mengenai kedua klub sepak bola tersebut. Oke, jadi kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Psikologi, jurusan S1 Psikologi. Kali ini kami ingin mewawancarai teman lama saya, yang diketahui kalau dia itu adalah seorang pecinta Persebaya, bisa dibilang bonek. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Dafa Zakir Rahman, dan lanjut ke teman saya yang ingin diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Fazil Zaidan Atala, bisa dipanggil Fazil. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya dan saya di sini sebagai pecinta Persebaya. Menurut saya Arema itu adalah klub sepak bola rival terbesar Persebaya. Pertama itu adalah Arema ya. Secara Arema sendiri adalah Aremania sendiri itu menurut saya ya kita berbeda pandangan, berbeda jalan secara supporter, dan itu juga rival kami secara supporter, tapi bukan dari sisi kemanusiaan ya. Kita hanya bersinggungan di sisi kemanusiaan, tapi untuk masalah itu kita beda jalan. Ya kebetulan kan aku suka sepak bola ya. Soalnya sepak bola kan pasti kita di pondok itu kan kelas 9. Ya karena aku juga sekamar sama Afzal itu, dia kan bonek banget kan. Ya saya lebih tertarik ya. Aku lebih tertarik ke Persebaya, dan di situ saya mengikuti Persebaya itu bukan hanya omongan. Tak ikutin secara mainnya kayak gimana. Pas itu masih di bawah coach Jajang Nur Zaman. Itu aku suka mainnya. Akhirnya mulai karena itulah ini kok tim bukan hanya namanya aja yang bagus, tapi cara bermainnya pun juga bagus. Apalagi sekarang dipindah ke Aji Santoso itu tambah bagus. Bisa dibilang pengaruh lingkungan ya, pengaruh teman, akhirnya kamu punya sudut pandang bahwa wah Persebaya tuh kayak gini ya, bagus, ya, tertarik. Hanya pindah ke Persebaya. Tahunnya tahun berapa tuh? Kita kelas 9. Kelas 9. Kelas 2019. Ya sekitar segitu. Oke. Aku pernah baca ya, itu tahun 90-an pokoknya. Oke. Itu ceritanya Persebaya sama Arema itu lagi berlaga di Surabaya. Pertama itu di daerah Rungkut yang masa leg pertamanya itu. Dan di situ tuh ketika di stadion atau di ada acara gitu, bonek ini belakang. Dia itu belum datang. Kemudian Arema sudah memenuhi tempatnya bonek. Di situ akhirnya ada yang memantik lah. Namanya ada orang ya, berbeda-beda kan ya. Provokator ya. Ada provokatornya. Akhirnya memantik, terjadilah tawuran. Oh, tawuran. Tawuran pertama. Kemudian Aremania nggak terima ketika Persebaya tandang ke Malang. Dibalas di Malang. Oh, dibalas di Malang. Dibalas Jadi di Malang. bermula dari ada seorang provokator yang memicu Ya, api gitu ya. ada memicu api itu. Ya, saya nggak punya data kalau ini ya. Iya. Saya punya opini. Mungkin menurut saya opini saya dulu ini berseteru gara-gara itu ya. Pasti kalau saudaramu atau temenmu satu lingkungan itu dipukuli misalnya ya, kalau gak terima pasti kan. Mungkin karena selalunya ada konflik jika selalu ketemu gitu. Maupun yang pertama yang normal ataupun yang rasis, saya hargai dia sebagai manusia. Jujur ya, opini saya sendiri, saya nggak mau Persebaya sama bonek ini, Persebaya sama Arema ini, Aremania sama bonek itu damai yang ya itu nggak ada bumbu rasa rivalitas, enggak ada. Menurut saya El Clasico Indonesia itu Persebaya dengan Arema, bukan Persib dengan Persija. Karena tensinya lebih panas. Bayangkan kalau dua hal itu hilang, udah sepak bola tidak menarik lagi, sepak bola Indonesia nggak akan menarik itu. Oh, jadi yang harus dihilangkan itu kebencian antar Arema sama boneknya ya, bukan rivalitas di atas lapangan ya, gitu. Soalnya kalau misalnya itunya ikut hilang, tidak ada rasa kompetisi gitu ya. Jadi jangan damai-damai kayak ada tim baru kita menghargai, itu enggak, itu terlalu garing saya. Jadi saya mengharapkan yang hilang dari Persebaya
dengan Arema ini bukan dari rivalitasnya ya. Saya bilang bukan rivalitas kompetisi, rivalitas antar supporter ya. Bukan itu. Yang saya harapkan hilang itu antara kalau ada Arema dikepui, orang bonek dikepui. Itu hal-hal rasis seperti itu yang harus dihilangkan. Jadi ketika orang Malang ke Surabaya merasa aman, ketika orang Surabaya ke Malang itu terasa aman juga, itu kan bersinggungan kepada hak asasi manusia juga kan, rasa aman itu. Ya mungkin bisa dicukupkan wawancara kita kali ini. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa rivalitas Arema sama Persebaya menurut pandangan seorang bonek itu kedepannya bisa dihilangkan rasa kebencian antar supporternya. Jadi kalau misalnya orang Surabaya ke Malang aman, orang Malang ke Surabaya aman. Tapi jangan menghilangkan rasa kompetisi antar klub. Jadi kompetisi Liga 1 Indonesia itu masih bisa terasa sampai ke depannya. Salam satu nyali wani. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang dari Fakultas Psikologi jurusan S1 Psikologi ingin mewawancarai teman kami yang kebetulan dia orang Malang yang suka dengan Arema dan dia seorang Aremania. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafir Rahman. Halo, nama saya Muzai Fadila dan rekan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fazal. Oke, mungkin untuk mengawali wawancaranya menuju ke pertanyaan pertama aja. Sambil jalan aja. Pertanyaan pertama. Pasti awal suka gara-gara keluarga ya. Oke. Keluarga kebetulan ada om yang dulu suka banget sepak bola. Dan dari kecil udah dikenalin sepak bola, apalagi kan saya tinggalnya di Malang, asli Malang. Dan rumah saya dekat ke arah Kanjuruhan. Oh, arah Kanjuruhan. Ya, jadi bisa kayak tahu gitu kalau ada yang jadi mungkin kalau misalnya ada supporter datang gitu ya. Lagi ada pertandingan jadi ikut ya, euforanya. Jadi dari awal udah tahu sepak bola sama suka. Oke. Kalau sukanya gitu. Ngambil dulu Arema Malang kan. Nah, Aremania ya, basis supporter dari Arema sendiri, kekeluargaan dari Arema, jadi yang mendukung di mana Arema bertanding itu Aremania. Dan intinya yang menyupport Arema ya, gitu ya. Arema. Kalau kita ya Aremania itu penting banget. Pertama kalau dari diri kita sendiri yang pasti mewadahi kita sebagai supporter untuk selalu mendukung. Juga kita kan suka sepak bola, kita nggak bisa main di Liga Pro, akhirnya kita mendukung. Dan juga buat Arema sendiri yang pasti Aremania itu penting banget kalau lagi pertandingan, biar ada support system lah istilahnya buat tim itu sendiri. Kalau yang sekarang insya Allah kita sudah damai ya, antara supporter satu Indonesia udah damai, udah juga ada deklarasi di mana apalagi setelah kejadian Kanjuruhan itu ya. Nah, kalau waktu yang lampau itu pastinya ada selek ya. Kan kita kan para supporter kan pasti ada pride buat dukung tim kita masing-masing. Dan mungkin gara-gara itu kita sering ada selek sama saudara kita di Surabaya itu. Tapi yang waktu lampau. Mulai dari 1993 itu juga selek. Saya ingatku itu mulai yang benar-benar itu 93 sih. 93 yang pas 93 atau kapan ya? Pokoknya 93 kalau seingatku. Yang mulai di 93 itu dicegat. Arema main di Gresik. Nah, di Gresik itu bonek datang, nyegat Arema. Akhirnya tawur di situ. Tawuran. Terus selek lagi parah gitu ya. Nah, akhirnya pas 1999 mulai damai, ada deklarasi damai. Nah, tapi ternyata 2001 pas Arema main di Sidoarjo. Arema main di Sidoarjo. Ternyata di situ sudah didatengin bonek. Padahal di isi deklarasinya 99 itu kalau Arema main, bonek nggak boleh datang. Kalau Surabaya main, Arema nggak boleh datang. Nah, ternyata 2001 itu bonek datang ke Sidoarjo, ngelemparin batu dari stadion itu. Ya, yang pasti kita ngaca dulu ya, yang memulai masalah kan sebenarnya kita Arema tahun 92 itu. Jadi kayak kita bisa memaklumi kalau semisal
mereka yang rasis gitu. Tapi kalau sampai ada pemukulan, otomatis kita nggak bakal terima kalau yang kayak gitu. Oh, ya itu sih, kalau misal cuma sebatas rasis aja, aku aman-aman aja. Selama nggak terjadi kontak fisik ya. Kontak fisik. Mungkin kalau semisal yang dulu ya banyak tuh slack tuh, kan aku tadi udah bilang. Nah kalau di sekarang ya ngelihat tragedi Kanjuruhan itu, otomatis bukan cuman sama Surabaya aja, bukan cuman sama saudara kita bonek itu. Kita sesama pendukung sepak bola di Indonesia harusnya udah mulai nata diri, udah paham sportivitasnya gimana. Kalau tim kita datang, oke, kita dukung tim kita. Tapi tetap kalau misalnya kalah ya kalah. Menang ya menang. Berarti sebatas kita cuman mensupport tim kita. Rivalitas di atas lapangan aja. Nah bener, rivalitas di atas lapangan aja. 90 menit ya udah 90 menit gitu. Tapi ingat, rivalitasnya itu cuman buat pemainnya. Pemain bukan supporternya. Supporter. Kalau supporternya juga dibilang rivalitas cuman di lapangan, ya bisa tuh di lapangan bisa geger lagi. Jadi rivalitas di lapangan itu cuma buat pemainnya aja. Kompetisi soalnya emang kalau misalnya semuanya diamankan, supporter doang, pemain itu hilang rasa kompetisinya, jadi nggak seru malah pertandingannya pasti, ya. Jadi emang rivalitas masih dibutuhkan, tapi bukan kebencian, bukan musuhan. Saling mendukung. Dan yang pastinya harusnya kalau semisal di akhir pertandingan tuh kan banyak tuh misal kayak kita sama Arema tuh sama tim Lamongan kalau nggak salah, lupa. Persela ya. Persela kalau apa gitu saya udah lupa. Itu kalau habis pertandingan kita ngasih chance kayak kayak terima kasih sampai jumpa gitu. Ya sampai jumpa kayak gitu. Ya harusnya setiap tim yang ada di Indonesia harus bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi selesai pertandingan semua bisa hati pulang tuh bisa merasa aman gitu ya. Benar itu. Jadi kami bisa narik kesimpulan bahwa rivalitas emang di atas lapangan aja. Dan interaksi antar bonek sama Aremanya ini pun emang harus sehat. Selama kita nggak boleh memicu kontak fisik, kekerasan, apalagi rasisme yang menyebabkan kan orang itu nggak enak gitu. Mungkin itu saja dari kami. Salam satu jiwa Arema. Oke, selamat siang. Bertemu lagi dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu teman dari dia tuh pendukung dari bonek gitu loh. Nah, kali ini ada Mas siapa? Mas Reja ya. Perkenalkan, nama saya Raza Mardika. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2022. Hanya sekedar supporter ya, supporter sepak bola dari tim sepak bola Persebaya. Melihat Arema itu ya hanya sekedar tim sepak bola yang berasal dari Malang, dan itu kalau diikuti dari sejarahnya ya, Arema itu kan tim yang seakan-akan rivalnya Persebaya gitu. Tapi di lingkungan tempat tinggal saya itu mayoritas pendukung Persebaya. Saya ikut dan saya nyoba buat ikutan supporter gitu, tribun. Kalau menurut saya pasti oknum ya. Sebelumnya provokatif. Dinamika di dalam bonek sendiri pun itu ada ya. Jadi masalah-masalah kayak perbedaan pendapat dalam bonek sendiri, perbedaan pandangan hingga ke provokator yang liar tadi itu ya. Humble sih ya, saya juga humble gitu. Soalnya saya kalau ke supporter lain, ke sesama manusia, kalau dianya humble ke saya, dia baik ke saya, ya saya bakal baik ke dia. Meskipun Mas bonek gitu ya. Meskipun saya bonek, dia kan sama-sama manusia kan. Jadi kalau buat apa sih sebenarnya saya juga nggak suka sih kalau ada keributan gitu kan, males kan. Kan kita di situ mendukung, bukan niat jadi musuh kan. Jadi kalau dianya humble ya humble gitu. Dia kalau cuma dianya kayak mungkin memicu kerusuhan, ya saya nanggapinnya mungkin hampir sama kayak yang sesama bonek tadi. Jadi kalau selagi dia nggak ganggu saya, ya saya diam aja. Terus untuk pandangan Arema yang anarkis gimana? Kalau misalnya sampai ketemu? Kalau pandangan gitu ya kasih pesan gitu.
Jadi diingetin gitu ya. Langsung dibalas anarkis juga gitu ya. Kalau rivalitas itu kayaknya Harus tetap nggak ada ya. pasti ada dan nggak mungkin nggak ada gitu. Cuma kalau yang soal rusuh-rusuh itu sebaiknya dihindari aja sih. Dan kalau bisa nggak ada gitu. Soalnya kan enak gitu kalau umpama lagi main di kandang lawan kita bisa ikut supporter kan. Rasa aman gitu Mas ya. Rasa Tanpa aman, ada rasa nggak terancam. ada rasa terancam gitu kan enak gitu. Iya, enak. Tapi kayaknya kalau setelah kejadian yang kemarin kayaknya mulai aman kayaknya ya. Tapi nggak tahu kedepannya kan, walaupun ada kasus seperti itu, kayaknya oknum-oknum bakal ada gitu. Bakal tetap ada. Soalnya kita nggak bisa menyamakan pemikiran orang, semuanya sama gitu kan. Mungkin kan perspektif orang ada yang kayak menyikapi tragedi Kanjuruhan, ada yang dendam atau mungkin lebih ke respect gitu kan. Wah, kasihan gitu. Ya, mungkin itu saja sesi wawancara kali ini. Kami tutup. Terima kasih. Terima kasih bagi semuanya, bertemu lagi dengan kita dari kelompok 5 Sosiantro. Di sini kami dengan Mas Hafiz yang dia tuh sebagai Arema di sini. Nah, Mas Hafiz nih, kita mau tanya nih. Arema adalah apa ya? Arema itu kayak sudah menjadi gimana ya? Sebagai itu ya, supporter fanatiknya Arema. Bukan hanya sekedar supporter. Oke. Arema itu kayak kalau di orang-orang Malang itu kayak sudah menjadi jiwa. Oh, jiwa. Ya. Bagi orang Malang sendiri ya. Ya, sudah mengalir di jiwa orang Malang. Ya kembali ke itu tadi, karena itu kayak panggilan jiwa. Oh, Iya. pokoknya kalau misalnya udah jadi orang Malang, kayak ada suatu kewajiban. Iya. Mas tahu nggak sih kalau Arema tuh punya kayak rival atau musuh bebuyutan gitu dari dulu ya, itu bonek Seperti yang ya. kita tahu semua ya. Iya. Iya. Itu sudah apa? Bisa menjadi sejarah lah di Indonesia. Iya. Bahkan Kira-kira- bukan jadi rahasia lagi. Kalau sejarahnya kurang tahu sih, tapi pastinya apa ya, fenomena kayak gitu kan pasti ada provokasinya ya. Iya, provokasi. Iya. Emang sih menurut di sosial media yang luas kan, sepengetahuan saya tahun 90-an lebih kayaknya Iya. awal pemicunya. Malah setahu saya itu dulu bersaudara. Oh, Dulu bersaudara ya sebelum, Mas ya. sebelum ada provokator Iya. itu ya. Malah karena ada provokator itu mereka jadi bermusuhan Iya. gitu ya Mas. Iya. Kalau Mas sendiri tahu nggak sih kalau kayaknya udah tahu ya kasus-kasus yang baru-baru ini, yaitu kasus Kanjuruhan. Iya. Karena ada konflik permainan antara Arema dan Persebaya, akhirnya menimbulkan konflik hingga kematian itu. Ada Ya? ada. Perubahan apa itu yang bisa? Siapa tahu dari dalam proses interaksinya atau Kan masalahnya? karena ini kan tragedi kemanusiaan. Jadi para bonek itu menjadi respect karena kemanusiaan tersebut. Ada kayak semacam kayak panggilan jiwa manusiawi Iya, gitu ya, bilang iya. kasihan gitu. Iya. Akhirnya Jadi saling hati membantu. nurani Iya. gitu ya Mas ya. Padahal dulu kalau misalnya nih Mas ya ketemu sama boneknya itu ada yang nyolot, ada yang enggak. Nah, kalau menurutnya Mas, Mas bakal respon gimana? Kalau sama yang nyolot gimana? Kalau yang enggak gimana? Kalau pribadi saya sendiri sih, saya nggak suka tengkar sih, ya udah biarin aja. Oh, cuek aja ya, Mas ya? Dua-duanya. Intinya ya udah terserah kamu. Iya, terserah. Pokoknya aku tetap Arema gitu. Kalau sekarang lebih respect nggak sih Mas sama kayak permainan bola yang ada di Indonesia ini? Respect sih. Kemarin kan kayak Arema kan juga sama fans Bandung Persib itu kan juga musuhan. Kemarin kan pas laga berapa itu kemarin kan fansnya Persib kan sudah bisa satu tribun sama Aremania. Intinya dinamika yang terjadi itu bisa pasang surut ya, kapan Iya, terjadinya bisa panas, berubah. ya bisa berubah-berubah. Iya, dari dulu kan mereka bersaudara, terus mereka bisa Musuhan. bertengkar gitu kan. Sekarang bersaudara lagi mungkin ya. Iya, bisa.
Ya jadi supporter harus dewasa dan bijak. Ya. Harus sportif ya. Ya. Kalah. Ya nggak apa-apa ada mungkin siwar-siwar itu cuma mungkin pas 90 menit aja. Selebihnya tetap saudara. Ya. Mungkin Seperti itu sih. Mungkin itu aja ya. Iya. Seputar materi yang kita bahas kali ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Kita salam dulu ya. Ya. Salam Arema gimana, Mas? Salam satu jiwa. Oh gitu, salam. Arema. 1 2 3. 1 2 3. Salam satu jiwa. Arema. Kali ini kita akan kembali lagi mengulik-ngulik tentang bola nih. Nah, kali ini kita punya narasumber, dia itu dia suka bola. Tapi dia tuh bukan seorang tidak fanatik ke Arema juga. Nah, kira-kira Mas nih dengan Mas Fano ya di sini ya. Apa kabar, Mas? Baik. Oh, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi semenjak kali pertama saya kenal bola itu waktu masih kecil sekali. Saya nggak tahu pastinya umur berapa. Cuma sudah dibeliin bola sama bapak. Terus sama baju juga. Saya ingat baju pertama yang saya pakai itu baju MU nomor 7 punyanya Cristiano Ronaldo. Wah. Masih ingat ya? Masih ingat. Liga Indonesia. Kalau klub Indonesia yang saya suka itu Persija Jakarta. Rivalitas ya. Menurut saya rivalitas itu bisa diartikan dalam arti positif dan juga arti negatif. Kalau arti positifnya itu persaingan antara dua atau lebih belah pihak, tetapi dapat membawa perkembangan pada satu pihak atau pihak sebaliknya juga. Tetapi tetap adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sedangkan rivalitas dalam arti sempit itu punya kecenderungan untuk menghancurkan pihak lawan. Kan tadi saya udah jawab kan, berarti otomatis enggak. Oke. Berarti rivalitas kayak kompetisi, sebatas kompetisi aja. Saya kan tadi bilang saya sukanya Persija kan. Musuh utama Persija kan Persib Bandung. Sebagai seorang Jackmania, musuhnya Boboto, The Viking. Kita tahu bahwa sering sekali terjadi benturan antara Boboto sama The Jackmania. Dan itu kan termasuk contoh dari interaksi yang buruk ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya apa? Pendapat Mas tentang rivalitas yang negatif di antara kedua. Itu kan sangat-sangat tidak bagus lah untuk Indonesia, karena udah beberapa kali kan kejadian bentrok antara The Jackmania sama Boboto yang melahirkan korban nyawa. Dan bukan hanya itu aja juga, ketika saling benturan itu kan mereka merusaki fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum, dan itu juga nggak baik. Selain itu juga saya sering melihat bahwa orang-orang yang tergabung dalam The Jackmania dan Boboto yang mereka yang berpandangan fanatik yang sempit itu mereka cenderung suka berbuat onar, dan kebanyakan dari mereka juga biasanya bukan hanya sebatas mencintai bola, tetapi mereka ketika menonton pertandingan lebih cenderungnya untuk mencari masalah. Ya, sepengetahuan saya sih begitu. Sama ya, kurang lebih. Juga sering kali konflik antara Aremania sama Bonek, juga melahirkan korban nyawa juga. Dan seperti tadi saya sampaikan, itu kan sangat berdampak buruk kan. Terus itu juga bisa menimbulkan permusuhan dan dendam antar kedua belah pihak ini, dendam yang bisa saja tidak berkesudahan. Kira-kira Mas, kalau misalnya sekarang kan kuliah di Malang, kalau misalnya ada pertandingan Arema dan Bonek dan Mas datang sebagai penonton, penikmat sepak bola, menurut Mas gimana kalau misalnya di tengah-tengah Mas nonton itu ada yang melakukan provokasi?
Saya cerita sedikit ya, sebenarnya sebelum sampai ke sini, saya memang udah punya rencana untuk nonton pertandingan, tetapi sayang nggak tahu ini sampai kapan diberi sanksi Arema. Tapi kalau misalkan dihadapkan pada situasi seperti itu, saya berusaha agar ya kalau bisa mencegah dia dengan menyampaikan dia secara langsung. Tapi kalau memang tidak bisa, ya supaya saya juga tidak menjadi korban, karena ini kan hal sensitif sekali kan. Kita sudah tahu bahwa fakta di Indonesia sering terjadi, bahkan bukan hanya keempat klub yang tadi yang disebutkan itu aja, hampir semua klub lain juga pasti memiliki musuh bebuyutan yang sering bentrok konflik. Jadi ya berusaha aja untuk menghindar, langsung aja keluar cari tempat. Berarti Mas tadi responnya itu mengingatkan kalau bisa, Ya, kalau udah kalau bisa bisa, kita menghindar langsung gitu menghindar. ya. Seharusnya orang-orang Indonesia, supporter Indonesia, pihak-pihak pemerintah belajar dari liga-liga di Inggris, Liga Eropa, itu bagaimana fanatisme tapi dalam arti positif. Saya kasih contoh ya, misalkan antara Real Madrid sama Barcelona, itu supporter, misalkan mainnya di kandangnya Barcelona ya, itu supporter Real Madrid, Madridista, itu ada juga yang nonton di tengah kerumunan supporter Barcelona. Dan mereka merasa aman. Bahkan ketika ketika pemain Real Madrid ngisi gol ya, itu selebrasi, tunjuk-tunjuk baju, ngehina di sebelah, biasa aja. Tidak ada sampai memakan korban. Palingan mungkin cuma dicemooh atau dilemparin sama kertas, yang enggak melukai yang parah. Jadi sebenarnya harus belajar dari itu. Termasuk juga federasi dari Indonesia, PSSI juga memang harus belajar banyak bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Itu aja sih. Mungkin itu aja dari sesi kali ini. Sudah. Terima kasih.